Hai, pernah gue tanya di Instagram dan banyak yang setuju gue bikin 2024 Beauty Products MTs. Jadi nanti bakal bahas skincare, makeup, sampai ketiak care, I don't know what to call it, yang udah dipakai sampai habis. Review singkat dan bakal gue share apakah bakal beli lagi, udah beli lagi atau cukup sekali aja. Sebagai referensi, kulit gue tipe oily acne prone dan preferensi makeupnya itu Douyin style. Jadi bukan makeup no makeup supernatural. Semua ulasannya pasti ada unsur subjektif alias tergantung selera. Tapi nanti dibuat sejelas mungkin kok. Apakah kemungkinan cocok atau enggak dengan skin type lain. Nanti ada timestamp per kategori dan produk yang gue beli ulang gue list deh di deskripsi biar gampang. Let's get to the video. Oke, kita mulai dari yang paling beda sendiri dulu, yakni deodoran Tawa Spray. Yes, sekali beli ini gue pasti ngestok kayak 3 atau 4 botol gitu. Gue suka deodoran tipe Sprout ini karena super praktis. Also gue nggak demen kayak gesek-gesek deodoran ke ketiak. Jadi ini sesuai selera banget. Harganya murah, 10 ribuan doang satunya. Awet juga karena per ketiak 3 kali spray pun cukup. Nggak bikin iritasi, nggak bikin kekuningan misal di kaos putih. Masih berkeringat, cuma itu normal karena Indonesia panas banget hari-hari ini, ampun deh gue. So yes, I like it dan bakal beli ulang terus. Pindah ke skincare, nggak akan berusaha nyebut brandnya karena I don't know how. Siletek, entah, pelembab ini buat oily skin enak banget, tipe gel super ringan, langsung menyerap, nggak bikin sumuk atau gerah muka. Kelembapannya emang standar, jadi yang pengen lebih mesti ditambah layernya. Menurut pengalaman gue pun enak digabung dengan skincare lain karena kandungannya nggak neko-neko. Di bawah makeup pun nggak peeling. Dia brand dari Filipina, by the way. Meski begitu, gue nggak beli ulang karena dia stoknya rada-rada, alias kadang banyak, kadang semua seller sold out. Jadi males nunggu available laginya. Kalau ketemu dan lo pengen pelembab super ringan, nggak ada salahnya coba. Sekarang gue beralih ke pelembab varian watery moisturizer dari brand lokal Skin Game, yang emang diperuntukkan untuk oily skin dengan tekstur gel yang ringan. Ada kandungan ceramide, kelembapannya cukup nggak lebay. Dia somehow bisa bikin calming sedikit, tapi hidrasi yang cukup emang bisa bikin kulit lebih tenang, easy to blend, digabung skincare lain dan di bawah makeup tanpa komplain. Ada 3 varian, 30 ml, 100 ml, sama 200 ml. Udah gue beli ulang dan sekarang pakai versi tergedenya. Awet tentunya, karena isinya banyak, bisa berbulan-bulan baru habis. Gue suka banget sih sama dia. Palingan ya, gue berharap ada refill gitu, karena versi 200 ml ini jangkung dan gede packagingnya. Kalau beli ulang atau dibawa pergian, suka kagok soalnya makan tempat. Di samping itu, ini holy grail temuan gue tahun ini. Body lotion and pure. Nggak bakal gue beli ulang karena personally kelembapannya agak kurang di gue. Ini pun dapatnya bonus waktu beli toner mereka. I would say though, gue suka packaging pumpnya. Ukurannya compact dengan isi 100 ml. Di luar pendapat gue soal kurang lembab, dia nggak nge-trigger reaksi alergi atau apa. Not for me aja produknya. Hyaluronic toner Jumiso. Demen banget. Ini baru botol kedua setelah berbulan-bulan soalnya isinya banyak. 250 ml. Harganya under 200 ribu pula. Ada tulisannya buat dry skin, tapi di oily skin gue pun berfungsi dengan baik. Dia tuh tipe toner yang teksturnya agak tebal, bukan tipe cair encer. 3 atau 4 tetes udah cukup lembab buat semuka, tanpa perasaan bikin gerah di kulit. Namun, misal dibuat terus sampai 3 layer pun di gue masih sangat nyaman, tetap ringan dan nggak kerasa berat atau lengket. Yang paling unik itu packagingnya. Tutup si toner Jumiso ini, buka tutupnya diputer. Kalau diputer ke close, mau di-shake sekuat apapun juga nggak keluar kok. Apakah bakal dibeli ulang nanti kalau habis? Yes, it works beautifully on my skin dan hemat karena isinya banyak. Masih toner, ini ada essence toner Wardah. Mirip-mirip kayak Jumiso tadi teksturnya, tipe agak tebal bukan watery rani. Ini tentunya lebih affordable, isinya 100 ml. Ada wanginya, nggak menyengat banget tapi gue kasih tahu karena beberapa orang nggak suka skincare berfragrance. Di kulit gue bikin lembab, menyerapnya lebih lama dikit. Kalau kebanyakan lengket sebentar, sebelum terserap gitu. Ini gue beli ulang alias udah botol kedua. Selain di-apply seperti biasa, dia juga bisa buat CSM-an alias dituang ke kapas, terus ditempel di muka dan didiemin. Gue suka gitu kalau kulit lagi kering dan perlu kelembapan lebih. Poin utama dia adalah harganya yang affordable dan lembabnya cukup bagus. Kalau lo mau nyoba toner lokal hemat di kantong, bisa nyoba dari dia. Dua tadi hydrating toner, kalau ini exfoliating toner AHA PHA Skintific. Teksturnya cair, bisa mengeksfoliasi kulit gue dengan baik. Ini botol kedua gue juga, dan bakal beli ulang lagi kalau habis. What I like from this exfo toner tuh, dia tengah-tengah antara mild sama yang lebih kencang.
Kalau terlalu mild nanti kurang membersihkan, kalau terlalu harsh tuh bikin kulit gue kering, bisa bantu mengeringkan atau bikin matang jerawat, bersihin sel kulit matinya oke, hasilnya nggak kering ngeletek di gue. Kalau rajin eksfoliasi, gue 2 kali dalam seminggu, tentunya bisa bantu improve tekstur, karena lapisan kotornya dibersihkan itu. Pakai exfol toner itu di malam hari ya, dilanjut skincare yang melembabkan kayak hydrating toner dan pelembab. I like it, packagingnya juga lucu, warna ungu. Another toner. Dia ini kayak toner retinol super duper gentle, alias kandungan retinolnya itu sangat minim. Bisa dibilang buat pemula deh, makanya gue nyoba dia. Teksturnya agak kental, bukan cair. Setelah dipakai ada efek lembab. Kerasa juga meminimalisir tekstur dan beruntusan meski perlu waktu. Buat klaim anti-aging, nggak begitu kelihatan jujur. Mungkin karena kandungannya nggak sekencang itu. Meski pengalamannya bagus, gue nggak akan beli ulang karena dia toner pump, dan pumpnya ini jelek. Di botol pertama dan kedua sama-sama bermasalah setelah habis setengahnya. Macet gitu, nggak mau keluar. Males. Alhasil berpindah ke serum retinol masih dari brand yang sama. Isinya memang jauh lebih sedikit. Namanya juga serum. Dia pun versi retinol gentle, jadi bisa untuk beginner. Fungsi dan hasilnya mirip, sama-sama bikin kulit kerasa lebih sehat. Cuma efektivitasnya memang sedikit lebih tinggi dan lebih cepat kerasanya. So, lebih milih beli lagi serumnya daripada si toner. Sunscreen packaging lamanya OMG, udah ada versi lebih baru. Gue demen sama dia, SPF 50 yang lembab dan masih ringan di muka. Dijadiin base makeup juga bagus-bagus aja. Ada efek tone up bikin cerah sedikit. Baunya juga subtle, nggak ganggu. Hasilnya kayak satin, nggak matte dan bukan super glowy. Mudah meresap, nggak perih juga di sekitar mata. Walaupun bagus, nggak gue beli ulang karena isinya dikit 25 ml. I mean murah sih, hanya aja gue mager mesti beli ulang cukup cepat jaraknya. Karena pakai sunscreen emang agak banyakan. Kecuali ada versi lebih gede. Buat sekarang, gue nggak akan repurchase sunscreennya OMG ini. Nah, sunscreen andalan gue adalah dari Implora, kedua versinya. Sama-sama affordable di bawah 30.000. Yang udah berulang kali beli ini versi Perfect Shield SPF 40 sunscreen. Dia teksturnya lebih milky, lebih tebal dari adiknya. But, mudah di-blend dan menyerap ke kulit. Ringan rasanya, ada efek lembab dan nggak ada white cast. Nggak bikin kusam pula. Enak banget buat beraktivitas. Palingan dia bukan tipe matte finish, jadi oil controlnya nggak kenceng. Selain itu, kalau lo pakainya buru-buru dan skincare sebelumnya belum nyerap banget, kadang peeling di dagu dan leher. Beside that, dia oke, bisa dipakai di bawah makeup. Versi adiknya ini lebih cocok kalau lo di rumah aja atau aktivitas dalam ruangan. Soalnya SPF-nya lebih rendah, alias SPF 30 aja. Dibanding kakaknya, dia lebih lembab di kulit gue, lebih cair, soalnya gel-like dan bukan milky. Di blendnya super gampang, cepat meresap dan tanpa white cast. Ada baunya, mirip-mirip vanilla yang powdery. Selain perbedaannya ini, performanya mirip-mirip. Jadi, gue pakai Perfect Shield pas keluar rumah. Kalau si gel sunscreen pas mendekam di rumah aja. Dengan berat hati, meski suka Savi Anti-Acne Cream alias Acne Spot ini, gue nggak bakal beli ulang. Bukan nggak bakal, tapi emang nggak bisa. Karena kayaknya discontinued. Dicari di mana-mana munculnya versi satunya. Meski namanya krim, dia mirip gel gitu, bisa bantu mempercepat proses jerawat alias bikin matang atau ngeringin tanpa bikin kering banget sampai ngelopek. Cepat menyerap juga. Ini racun dari teman gue dan sayang nggak bisa dapetin lagi. Buat jerawat mendem juga ngefek dikit, meski emang lama. Karena nggak bisa beli lagi, ya udah nggak bakal dibahas panjang-panjang. Acne Spot Treatment Skintific. Beberapa dari kalian mungkin nggak pernah lihat produk ini karena setahu gue emang discontinued. Again, gue suka karena efektif di jerawat-jerawat gue. Lebih cepat dari si Savi malah. Agak kering sedikit, tapi efektivitasnya emang lebih bagus. Jerawat matang ada matanya bisa kembali oke dalam hitungan beberapa hari aja. Gel juga, meski seingat gue lebih agak cair gitu. Ternyata nggak produksi lagi karena direformulasi dan ganti packaging. Apakah bakal beli yang itu? Nggak tahu ya, karena harganya pun lumayan. Kayaknya stay dulu sama Acne Spot gue yang sekarang, yakni Acne Warrior tipe Paste Skin Game. Please, cinta banget sama dia sampai ada kali udah beli 6 kali. Dari packaging lama ini sampai ke lebih baru. Dia tipe pasta ya, mirip odol. Ada warnanya beige pinkish. Karena ada warnanya itu, jadi gue pakai di malam hari. Bisa bantu bikin matang jerawat, ada ngefek sedikit di jerawat mendem, dan nggak bikin kering atau meninggalkan bekas gelap. Kalau habis sampai 5 tube ya berarti bagus dan jadi favorit. I would say though di packaging baru ini kan dia sekalian reformulasi. Efektivitasnya masih sama, masih bagus. Tapi formulanya jadi lebih tipis dan gampang ngeletek dibanding yang lama. So, kalau peeling jatuh ya paling reapply aja.
tentu saja bakal beli lagi alias gue donatur skin game, jalur Acne Warrior Pace. Makeup Remover Skintific, kayak namanya teksturnya semacam eye sorbet, tanpa kerasa oily atau berminyak pas dipakai. Bagus kinerjanya, bisa bikin riasan yang waterproof kayak maskara sekalipun meleleh. Dia kayak cleansing balm cara pakainya, apply di muka bermakeup pas lagi kering, terus diusap-usap lembut, nggak bikin mata berkabut alias ganggu pandangan. Setelah makeup melting, bilas pakai air. After use-nya nggak kering ketarik, oke. Namun, meski bekerja dengan baik itu, nggak akan gue beli lagi, soalnya gue bisa mendapatkan hasil yang sama dengan cleansing balm. Nggak ada keterangannya juga, apakah bisa buat pas nggak pakai makeup alias skincare doang. Jadi gue pilih yang pasti-pasti aja. Cuma kalau kalian pengen makeup remover yang cukup effortless, dia bisa jadi pilihan. Skincare udah, sekarang berpindah ke produk makeup. Gue katakan lagi, gaya bermakeup gue bukan modelan super tipis no makeup. Selain habis, ada juga yang nggak dipakai lagi karena lewat tanggal expired. Empties makeup pertama ada foundation punya something. Simple, nggak bakal beli ulang. Why? Shade Goddess ini terlalu gelap di kulit gue, dan oksidasinya kurang bagus, jadinya agak oranye gitu. Don't like it. Matte finish, agak patchy di area kering. Terus nggak tahu ya, gue aja atau yang lain juga gini, tapi dia tuh kalau ngilang kelihatan banget. Misal setelah pakai masker di hidung, keangkatnya langsung kotak bolong. Packagingnya bagus padahal, compact dan pump praktis. Semoga diimprove formulanya. Ini mungkin unpopular opinion, but I'm not a fan of skin tintnya Rose All Day. Yes, dia ringan dan skin-like cakep finishnya, tapi kadang di spot kering agak patchy. Packagingnya juga agak messy, berantakan. Nggak masalah sama sheer coverage-nya, namanya juga skin tint. Personally di gue oil controlnya kurang, di 2 jam pertama oke, ada hint glowy, cuma lama-lama jadi kerasanya greasy dikit, sehingga gue mesti touch up dengan rutin. Gue expect skin tint ini produk praktis, dan karena mesti di set ulang biar nggak terlalu oily itu, for me too much action aja. Primer Hydro Blur Luxe Crime, dia membantu ngasih efek lembab dan lebih halus, gampang di blend, dan menyerapnya juga nggak lama. Hasilnya, complexion memang lebih rata nempelnya, karena si base nggak kering kan. Gue beli 2 kali, tapi memutuskan untuk nggak beli ulang. Buat sekarang, gue nggak gitu suka pakai produk primer terpisah. Pakainya setting spray, disemprot aja lebih praktis. Ini balik ke preferensi berarti, so, no repurchase. BLP Concealer, not my favorite. Dia medium to full coverage, tipe creamy yang condong ke tebal. Jadi gue nggak gitu suka, soalnya lebih cepet cakey for me, terlalu berat gitulah. Jujur malah lupa pernah nyobain produk ini. Sebenarnya nggak yang jelek banget, not usable. Hanya aja nggak berkesan dan nggak sesuai selera. Eye Base punya Mizu. Dia tuh produk yang bantu eyeshadow sama eyeliner nggak lebih cepat pudar. Di gue, biasa aja hasilnya. Ada warnanya tapi super tipis. Bukan tipe lengket gripping pula. It's just mediocre, I guess. Gue ngerasa concealer dan di set bedak sebagai base eyeshadow udah cukup. Gue juga punya eye primer atau eye makeup base dari Mineral Botanica. Bedanya sama si Mizu, yang ini warnanya bening karena tekstur gel-like. Dia lebih ke tipe primer lengket sedikit, nge-grip pigment eyeshadow lebih kuat. But, gue nggak ngelihat perbedaan signifikan pas di-compare sama concealer, so, nggak mau nambah produk untuk dibeli. Sama kayak si Mizu, nggak ngerasa perlu keduanya, so, nggak akan dibeli ulang. Foundation Legend Maybelline Fit Me. Alasan nggak bakal beli lagi, pertama boycott, kedua oksidasinya lumayan, ketiga, nemu produk complexion entah itu lokal atau produk luar yang lebih bagus. Matte finish, coverage medium bisa dibeli to full, ketahanannya cukup lah. I don't know why gue jelasin hasilnya lebih rinci, padahal alasan boycott itu udah cukup tapi ya udahlah. Powder blush Chiclet Emina, dia udah repackage dan kalau nggak salah ada warna yang nggak diikut sertakan, tapi nggak tahu shade mana. Kenapa nggak dipakai lagi? Ini udah gue punya dari lama banget. Jadi takut aja. Udah gue punya dari SMA. Dan sekarang udah lulus kuliah. So, udah masuk TK kali kalau manusia. Tipe shimmery blush yang subtle, bukan metalik. Pigment buildable dan gue demen shade yang oranye. Ketahanan so-so, lumayan buat blush under 50.000. Palingan itu packaging yang ini rapuh sekali. Jatuh, ya udah wassalam. Brow pencil mungilnya Implora. Gue beli lagi dengan shade berbeda, tapi kalau nanti mau beli ulang, nggak tahu ya. Dia tipe pensil alis kecil, jadinya pas buat gue yang pengen ngisi dan manjangin aja. Super slim, pigmentasi lumayan, ketahanan bisa lama kalau nggak usek-usek pastinya. Overall, menurut gue so-so aja, bagus amat enggak, jelek banget juga enggak. Yang dulu dark brown, kalau yang baru ash brown. Ada satu hal yang gue nggak suka dari dia adalah keluarinya mesti sedikit, soalnya rapuh. Patahnya easy banget, kan? Yang lama pun itu gue habisnya karena patah mulu.
Terus kenapa beli lagi? Karena murah sih, dan ternyata gue suka tipe eyebrow pencil begini. Kalau mau lebih kuat, bisa cek punyanya Gote. Coba tebak ini eyeliner brand apa? Packagingnya udah nggak keruan, sorry. Brand apa? Brand Bliss. Secara performa dia bagus, easy to use karena brushnya tipe lebih tipis. Let's say lebih tipis dibanding Pink Flash. Bikin liner panjang dan runcing pun mudah. Yang kurang disuka seratnya agak mudah berantakan. Kelihatan ya di video, kayak mencuat kemana-mana gitu. Mungkin gue nggak hati-hati pas nutup, but I don't know. Eyeliner gue yang lain nggak gitu soalnya. Dia warnanya cukup pekat, meski bukan yang hitam banget. Ketahanannya pun awet. Beli lagi atau enggak? Buat sekarang enggak. Masih banyak eyeliner yang lain dan dia bukan tipe yang bagus banget, sehingga urgent beli baru. Emina Cream Matte, again, udah direformulasi dan ganti packaging. Gue suka lipis glossy, sedangkan produk ini matte seperti namanya. Alhasil nggak bakal beli ulang. Teksturnya sendiri cenderung cair, ringan, dan pigmentasinya lumayan meski perlu di-blend. Di bibir nggak kerasa kering. Kalau stain dan ketahanan tergantung shade mana deh. Ada yang awet, ada juga yang selewat aja. Didasarkan selera dan preferensi sekarang, bukan lipis yang bakal sering dipakai. Lip tint Revlon. Modelan lip tint cukup tebal yang glossy. Pigmentasi lumayan, bisa nutup bibir gelap. Shade Shy ini cakep, agak muted brown. Gue inget di bibir agak heavy sedikit karena teksturnya cukup thick. Bisa dipakai sedikit sih emang, tapi nggak seglossy yang gue mau. Alhasil nggak akan gue beli ulang, udah nemu banyak lip tint yang lebih bagus juga. Sorry Revlon, no repurchase. Packagingnya lucu tapi produk ini udah discontinued dan dulu gue beli memang pas diskon gede-gedean terakhiran. You know gue demen eye makeup shiny shimmery splendid. Jadi beli eye glitter makeup ini. Cakep sih pas di swatch. Partikelnya beneran berkilau dan memantulkan cahaya dengan baik. Namun, di-apply di mata bukan tanpa masalah. Well, bukan masalah tapi kendala. Formulanya agak oily, jadi coat pertama oke, lumayan cakep. Cuma nggak bisa dipakai berlayer, karena keangkat terus layer pertamanya itu. Bahkan concealernya pun ikutan kehapus, kalaupun masih dijual, nggak akan gue beli ulang. Capufini, Chuadoy, Sweet Mint, dan berbagai merek Cina KW-an yang kelihatannya lucu tapi super murah ini, nggak akan dibeli ulang karena alasan safety. Dulu check out karena murah ya, belasan ribuan gitu dan packaging serta warna katalognya cakep-cakep. Pas dipakai di awal tanpa masalah, cuma lama-lama baunya jadi nggak enak. Selain itu, keluar deh banyak laporan dan artikel kalau brand yang niru brand si beauty lain ini nggak aman. Alhasil mau segemes apapun luarannya, gue stop pakai dan hilangkan niat kepoin karena yang ngeri bakal kenapa-napa. Lip balm Madame G, murah, ada beberapa varian tapi sama aja hasilnya. Lembabnya kurang sih, lebih ke tipe waxy. Selain itu, ada warnanya, bukan yang dimau soalnya pasti gue timpa lipis lain. Alhasil pengennya tuh ngejar lembab, bukan warna. Soal warna mereka mirip-mirip ujung-ujungnya, tetep pinkish di bibir. Udah ketemu lip balm yang cocok, yakni dari Himalaya. Botol kedua setting spray si makeup gue udah hampir habis. Cukup suka sama dia, semprotan lumayan halus, bantu makeup nggak terlalu dempul dan bikin lebih menyatu. Isinya pun banyak, 100 ml. Also bisa dijadiin primer. Oil control emang biasa aja, tapi ketahanannya lumayan, bisa dipakai seharian. Udah pernah gue coba tampil dance juga dan tanpa masalah. Paling ya dia kan mesti di shake sebelum pakai, suka berbusa agak banyak, sehingga kalau tinggal dikit repot, karena yang keluar pas di spray ya mostly si busa itu. Apakah bakal beli lagi? Gue kayaknya pengen coba setting spray baru mereka, yang continuous setting spray. Katanya velvet matte finish dan modelan yang bisa disemprot tanpa henti gitu. Kalau suka yang itu, kayaknya nggak bakal beli yang varian ini. Terakhir, another setting spray ada dari Dazzle Me. Get a Grip Dewy Fix Setting Spray. True to the name, memang memberi efek dewy dan glowy. Tapi masih membantu makeup tahan lama seharian. Cakep deh. Bisa dijadiin primer, nambah hidrasi. Spraynya nyebar dan cepet bikin basah. Hasilnya dewy itu tadi. Alhasil oil control bukan tipe super kenceng. Kalau ketahanan, dia bagus loh. Pernah dipakein buat temen gue yang wisuda dan bisa stay throughout the day. Ini udah botol ketiga gue. Jadi ya pasti suka dan terpakai. Lucu juga warna packagingnya. Oh iya, ada varian baru pula yang klaimnya diperuntukkan untuk acne prone skin. Entah ya, yang hijau pun nggak ada masalah alias nggak bikin gue jerawatan. Selain klaim acne safe, masih ada bedanya. Kalau lo suka dewy finish, bisa kepoin yang hijau. Kalau mau satin alias tengah-tengah dewy dan matte, cobain yang biru. Selain itu, aspek yang lain keduanya mirip-mirip. Dua-duanya di bawah 50.000 by the way. Dan yes, kemungkinan akan dibeli ulang kalau habis. Berharap ada refill, tapi biar nggak banyak sampah botol begini.
And that's all of my 2024's beauty products MTs. Kayak yang gue bilang di awal, produk-produk yang bakal dibeli ulang bakal di list di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.